namanya Ngabucan 1.0. Ini edisi pertama dari 4 rangkaian yang akan kami laksanakan bersama MTC INA untuk ngabuburit sambil menunggu buka puasa di bulan suci Ramadan ini. Untuk yang edisi pertama ini rencana kami akan membahas tentang apa itu Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia dan juga apa yang menjadi orang jatuh cinta kepada kendaraan W13 atau yang biasa disebut di sini Mercy Tiger. Jadi nanti acara ini akan dihadiri oleh bintang tamu Chico Jericho, dipandu oleh host Captain Ervin, dan juga sebagai narasumber adalah Cahyo Hening Harimurti yang sudah lebih dari 25 tahun berpengalaman menangani Mercedes-Benz Tiger di Indonesia ini. Jadi untuk semua teman-teman silakan tonton di akun IG Live W123_MTC_INA untuk acara ini dari awal sampai habis. Pokoknya kalau nggak nonton rugi. Dan juga buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan menuju kota Cirebon atau sudah di Cirebon, kami dari MTC INA juga mengucapkan selamat bertouring ria, hati-hati di jalan. Nanti agar tiba selamat kembali di rumah masing-masing di Jakarta malam nanti. Happy touring dan selamat berbuka puasa buat nanti teman-teman yang ada di Cirebon. Sekali lagi, saksikan acara ini. Ini adalah acara pertama dari 4 rangkaian yang akan kami laksanakan di bulan Ramadan ini. Terima kasih, MTC INA, rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama saya, Ervin. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Mas Cahyo Harimurti. Betul ya? Panggilnya Om aja ya, biar enak ya? Boleh. Baik, Om Cahyo bersama saya hari ini live IG dalam acara live IG MTC Mercedes Tiger Club Indonesia. Live IG tanggal 17 April 2021, yaitu temanya adalah W123 aku jatuh cinta, gitu ya Om ya. Baik, nanti kita akan ditemani oleh bintang tamu. Sebelumnya kita bincang-bincang dulu nih sama Om Cahyo. Om Cahyo, sebetulnya kalau boleh kita ulang lagi nih dari awal, apa sih sebetulnya tuh Mercy Tiger itu yang di Indonesia disebut Mercy Tiger? Mercy Tiger ya, itu kan nama aslinya itu adalah W123 ya. Nama Tiger itu hanya ada di Indonesia. Emang kalau asal usul nama Tiger itu ada beberapa story lah, kita juga nggak tahu pasti mana yang benar. Ada yang bilang karena Tiger itu macan, manis dan cantik, tapi ada versi lain katanya ada bilang bentuknya mirip Tiger gitu. Iya. Tapi intinya macan gitu ya katanya. Nah, jadi disebutnya jadi Mercy Tiger gitu. Iya betul. Dan yang dapat julukan juga bukan cuma Mercy Tiger aja. Oh, iya. Kebetulan di Indonesia ini banyak banget mobil-mobil yang dapat julukan ya. Untuk di Mercy sendiri aja ada Mercy Kebo, Mercy Batman, Mercy Mini, Boxer, Mercy Kentang, Mercy Boxer, Mercy Tiger termasuk ya. Ya, itulah uniknya di Indonesia ini, kita punya semacam nickname ya buat tipe-tipe mobil tertentu. Kalau mungkin yang varian lain ada Kijang Doyok, Kijang Buaya, ya kan? Kijang kapsul. Ya, yang mungkin si manufakturnya sendiri itu nggak tahu menahu. Ya kalau manufaktur pasti nomenklaturnya selalu biasanya huruf atau angka atau gabungan. Betul. Ya, untuk Mercy Tiger ini ya kita sebut aja W123, kita sebut dengan Mercy Tiger. Itu ada berapa varian model sih, Om? Kita mulai dari yang memang secara resmi masuk Indonesia ya. Iya. Yang resmi masuk Indonesia itu untuk yang mesin dengan BBM gasolin, bensin ya. Itu ada tipe 200. 200 sendiri itu terbagi dua, antara tahun tua dengan tahun muda ya. Baik. Itu beda di engine. Kemudian ada tipe 230
ada lagi 230 itu cuma sampai tahun 81 ya. Tahun 81 Nah, terakhir. setelah itu ada mesin yang 6 silinder itu ada tipe 280 dan 280E. 280 itu karburator, yang E itu injection. Itu udah injection ya. Ya, dan yang 280 karburator itu sampai tahun 83 sampai 86 itu injection. Iya. Tapi kalau yang dieselnya ada 240D ya, tapi nggak banyak populasinya di sini. Tapi ada ya masuk ya Ya, Indonesia ya. ada. 240. Nah, tapi Dan kalau kalau untuk modelnya sendiri juga tidak hanya model sedan ya, 4 pintu ya. Tapi ada ya, juga beberapa. kalau yang market sini yang resmi ya cuma sedan ya. Oh, yang market Ah. Indonesia itu hanya yang tipe sedan ya, Ya. tidak ada tipe yang lain. Nggak ada. Gitu. Kalau yang ada yang tipe yang lain mungkin CBU ya, complete CBU. Ya, CBU Baru ada bisa yang masuk ke coupe 2 pintu atau station wagon, atau yang build up itu ada varian yang mesin bensin sedan itu 250. 250. Nah, itu Oh, sama gitu. sekali nggak masuk sini. Kemudian 230E yang injection juga kan nggak secara resmi masuk. Jadi Indonesia. sebetulnya banyak banget varian-varian yang ada di luar sana. Cuma Betul. yang resmi meluncur produknya di Indonesia itu hanya terbatas gitu ya. Batas. Cuma dikarenakan ada yang melakukan importir langsung, ya kan, impor langsung seperti CBU atau Ya. melalui Kalau saat itu kebanyakan cuma ini ya, kedutaan ex-kedutaan besar. ya, ex-kedutaan mungkin ya. Dulu mobil-mobil Karena yang belum- digunakan oleh pegawai-pegawai kedutaan. Setelah masa baktinya di sini selesai, mereka nggak bawa lagi mobilnya, tetapi Ya. dilepas di pasar Indonesia ya. Tuh. Gitu. Kalau untuk ke tipe-tipe varian mesinnya nih Om, mesin Tiger nih varian mesinnya itu apa aja ya? Tadi yang seperti saya cerita tadi ya, kalau yang masuk sini mesin bensin itu 200, 230, 280 dan 280E. Dan 200 itu adalah mesin tipe 115 atau mesin kuburan orang Ini yang biasa. disebut bilang kuburan ya, Ya. karena bentuknya kayak Ya. cukup kuburan gitu ya. Nah, itu yang tipe tahun tua ya, tahun 76 sampai 81. Iya. Kemudian tahun berikutnya itu 200 itu mesinnya diganti dengan mesin M102. Oh gitu. Nah, terus ada yang tipe 230. 230 itu engine-nya sebenarnya sama dengan yang 200. Iya. Masih pakai M115 alias kuburan, cuma cc-nya bertambah jadi 300 cc. Jadi 2300. dengan tipe mobilnya apa? Tipe mesin yang sama. Cuma kapasitas Pistonnya lebih besar. pistonnya besar ya. Nah, kalau stroke-nya itu sama. Struknya sama, panjang langkahnya. Oh, Nah, gitu. kemudian yang 280 itu ya mesin M110 6 silinder DOHC. Itu dari 76 sampai 83 itu masih pakai karburator. Iya. Kemudian tahun 83 sampai 86 dengan engine yang sama berubah menjadi injection. Jadi injection. Ya. Kecuali kalau bicara yang build up ya, build Iya. up itu 280E sudah ada sejak tahun 76. Gitu. Jadi bisa jadi apa namanya tadi yang kita pakem yang kita bicarakan tadi itu akhirnya berubah terhadap tahunnya itu karena dia posisinya mobilnya mobil build up gitu ya. Iya. Gitu. Nah, untuk hari-harian nih, Mas Om Cahyo, kalau kita suka nih sama Mercedes-Benz W123 ini, terus kita mau milih, kita mau buat harian nih, kira-kira boleh nggak kasih rekomendasi? Tipe mana nih di sekian banyak tipe ini yang cocok nih buat harian gitu? Kalau cocok itu sebenarnya kembali ke Relatif ya? ya relatif, karena ada yang suka tenaga besar ya mungkin 280 280E Iya, iya. atau mungkin senang yang mesin kecil karena persepsinya mesin kecil adalah lebih irit ya. Iya. 200 itu ada juga yang sukanya 200, tapi sebenarnya sih kalau kita baca buku manual itu ya memang lumayan lebih irit 200. Oh gitu. Nah, cuma kan sejalan dengan umur, kondisi mesin kan beda-beda. Iya, iya, iya. Ya kalau 200-nya mesinnya juga udah nggak oke ya boros juga. Gitu ya. Eh, Jadi nggak ada varian mana yang lebih baik buat harian atau mungkin ya, lebih ini. itu preferensi masing-masing Kembali ya. ke selera ya. Selera masing-masing. Iya, selera. Jadi Tapi gitu teman-teman. ya intinya mesin ya mesti sehat lah kalau kita pakai. Yang gitu. penting sehat. Betul, karena kalau sehat kan ya
irit ya. Betul. Mau tipe apapun, yang penting mesinnya sehat, Iya. gitu loh. Nggak ada trouble, nggak ada keluhan, nggak ada apa gitu. Ya, kita juga lagi nunggu nih sambungan dari Om Ciko. Kebetulan Om Ciko nih halo, Om Halo. Ciko. Halo juga Om. Om Cahyo. Halo Om Ciko, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar? Waduh. Sehat. Baik Om Ciko. Sehat semua ya. Yang paling penting itulah sehat lah. Alhamdulillah sehat-sehat. Om Ciko, keluarga sehat Mantap. semua ya? Sehat semuanya. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, Lagi puji ngobrolin Tuhan. mengenai W123 nih. Iya dari tadi saya lagi Om dengerin. Ciko baru ini nih meminang W123 nih. Betul. Baru Iya. bulan Januari kemarin. Bulan Januari kemarin. Tanggal 30. Masih baru tanggal 30. Masih hangat nih. Waduh, mantap. Kalau boleh ngobrol-ngobrol sedikit Ya. buat sama Om Ciko nih mengenai Mm-mm. W123-nya. Yang Iya siap. tipe yang dimiliki nih apa nih, Om Ciko? Sekarang yang saya pakai 280S Om. 280 S. S. Sorry. Oh ya, Iya. 280 ya. Tahun berapa Iya tuh? Om? betul. Aku tahun 86. 86. Oh gitu. Iya. Jadi Yang tahun 86. Mercy Tiger-nya baru dimilikinya sejak bulan Januari kemarin ya. Baru Januari kemarin tanggal 30 aku ambil. Waduh, gimana nih kesan-kesannya selama dari berapa? 3 bulan ya? 3 bulan 3 bersama. bulan. Happy sih, senang. Dari tampilannya klasik gitu, kayak timeless gitu ya, dari bentuknya gitu, timeless gitu, nggak kemakan waktu. Terus bulan kemarin aku sempet coba test drive ke Semarang, Jakarta Semarang 1 hari. Waduh, pulang pergi. mantap. Enak banget sih dibawanya, tapi karena emang kemarin belum full aku cek semuanya di mesin, sempat ada kendala tuh, kayak ada limiternya gitu rasanya ya, seperti kayak ada limiter, nggak bisa lebih dari 140. Tapi sekarang setelah aku servis di bengkel, aku tes sih udah enak lagi. Udah enak, jadi kayak ada yang nahan di RPM tertentu. Iya, di kecepatan 100 km 140 sih, lebih tepatnya. Oh gitu. Betul, nggak bisa lebih gitu, kayak nyendet gitu. Oke. Sebelum ke sana, Om Ciko, sebelum kita ngobrolin mengenai masalah teknikal, boleh tahu nggak kesan-kesan alasan kenapa Om Ciko tuh memilih Mercy Tiger? Alasannya emang dari dulu sih gue suka banget ya. Gue suka banget lihat bentuknya gitu, kayak kokoh kelihatan. Dan sampai sekarang pun tahun 2021 gitu, kalau misalnya gue ngelihat Mercy Tiger gitu, gue ngelihat kayak ya gimana, ini mobil Eropa yang keren, yang nggak ketinggalan zaman sampai sekarang juga gitu. Benar-benar timeless ya dari budi. Timeless, itu dia. Benar. Siap. Terus waktu dapetin mobil yang ini nih, mobil yang biru ya kalau nggak salah ya, silver blue ya? Biru, warna biru, iya. Biru, iya. Boleh diceritain nggak Om Ciko? Waktu itu dapat dari mana kok bisa ini? Karena boleh. Kita lihat kan bagus banget ya. Kondisinya masih top notch ya kalau saya lihat. Iya, kondisi masih bagus banget. Jadi kebetulan gue tuh kemarin ini sebenarnya lagi hunting boxer. Udah gitu. 1 tahun lebih gue cari. Tapi masih gak dapet gitu sama temen gue. Gue nyari yang 300 CE. 300 oh gitu. Iya, tadi gue nyari yang itu. Tapi tiba-tiba temen gue gue punya kenalan, baru beli 2 hari. Beli 2 hari dari temennya gitu. Dibawalah ke restoran, terus gue lihat tuh keren banget Tiger lo. Mulus banget sih emang dari warnanya semuanya. Terus akhirnya gue bilang, gue bayarin deh. Pada saat itu juga dikasih. Waduh, luar biasa. Instan. Jadi jatuh cintanya tuh benar-benar kesan pertama. Jadi emang bener-bener tadi gue lagi nggak nyari itu.
Eh, Pas gue ngeliat parkir, gue kelilingin, gue muterin, cobain. Wah gila, oke banget nih kayaknya. Langsung karena ini emang teman deket, gue bilang kalau jual kasih ya ke gue. Nggak lama kemudian dikasih. Waduh, berarti emang jodoh banget tuh Om Ciko ya. Emang jodoh sih. Sampai sekarang juga gue masih happy banget. Gue pakai harian kebetulan untuk Oh kantor. gitu. Waduh, Mm-mm. mantap. Sama saya juga pakai harian, tapi hari Sabtu Minggu aja. Kebetulan Nah, kantor nih. juga deket sih dari Lebak Bulus, cuman ke Cilandak aja gitu. Oh gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nah, ini ada teman saya juga tuh yang ikut live tuh, Fari. Tuh dia juga tahu tuh, dia saksinya tuh awalnya cari CE langsung gocek jadi Tiger. Oh gitu. Waduh. Tapi itu Ya. it's like a disease lagi Om. Kalau you have one type of Mercedes Benz, and then you end up buying the other type gitu. Ya, iya, bener sih, setuju. Dulu sih, gue sempat bawa Mercy juga dulu, punya kakek peninggalan 280S yang masih masih di tangan itu, pertelingnya masih di tangan, gue pakai kuliah dulu. Iya, Nah, iya. kenapa sampai gue ambil Mercy Tiger ini sebenarnya salah satunya adalah nostalgia bokap gue juga, karena dulu bokap gue pakai 280S itu, sampai gue yang pakai itu blue on blue, dan kebetulan dapet si Tiger ini blue on blue. Blue on blue juga. Waduh, Iya. bener-bener jodoh kayak ini. Iya. Nah itu terus selama 3 bulan ini problem-problem yang dihadapin apa aja, Om Ciko? Selain tadi yang nahan di 240 itu ya. Vakumnya sih, vakum buat locknya. Waktu itu itu yang gue nggak lupa tuh, karena emang mungkin karena udah umur juga ya. Bensin gue udah mau habis. Pas gue buka pintu gitu, kan pakai vakum semuanya. Tempat bensinnya nggak bisa kebuka, akhirnya full gue ganti. Oh gitu. Iya. Iya. Vakum. Kebetulan nih kita ngobrol sama Om Cahyo nih. Yes, Om Cahyo. Halo, apa kabar? Baik, Om Cahyo. Udah sering denger namanya nih Om Cahyo. Karena kebetulan waktu saya baru ambil Mercy Tiger, saya direkomendasi teman saya, Bang Aji gitu. Katanya kalau mau ngecek gitu, rekomendasi boleh nanya-nanya ke Om Cahyo katanya gitu. Siap. Problemnya, jadi kemarin yang... pas ngambil itu mesinnya tersendat ya? Iya, tersendat. Nahan ya? Nahan itu. Betul, dan juga ada, kalau vakum, udah mungkin udah umur kali Om ya? Gitu. Terus sebelum keluar kok. Kalau vakum itu memang itu problem yang umum ya. Dan seringkali kalau mau praktis, ini teman-teman itu dikonversi pakai punya W124 ya, punya boxer. So, mungkin kalau mesin yang nahan itu ya, kalau kayak begitu tuh kasusnya ya nggak jauh-jauh dari either bensin atau pengapian ya biasanya. Oke. Atau dalam mesin lah kalau kayak gitu. Iya. Dilihat per case sih memang. Betul. Terus selama pakai ini kira-kira ada problem atau apa yang kurang? So far so good, Om Cahyo. Kemarin ini sebelum saya keluar kota, saya sempat ganti kaki-kakinya dulu gitu, biar gimana pun juga kan saya mikirin safety-nya juga gitu loh. Saya belum, walaupun saya trust sama pemakai pemilik sebelumnya, tapi lebih percaya lagi ketika kita cek ulang lah gitu kaki-kakinya. Jadi full saya ganti sih. Full saya ganti. Sama AC sih, karena AC-nya sempat bunyi kan, yang asli dari bawaan pabriknya York. Kompresor aslinya yang tipe York ya. York ya. Tipe York itu bunyi kan, masih bunyi. Iya memang. Saya bolak-balik benerin itu tetap bunyi, akhirnya saya ganti. Iya memang. Saya ganti Jepang sih akhirnya. Betul. Emang lebih praktis sih, walaupun mungkin dinginnya beda sedikit, tapi jauh lebih praktis memang untuk kedepannya. Tapi kalau untuk
untuk dingin sih, dingin yang York ya, apa Jepang, Om? Iya, kalau Yorknya sama-sama sehat dengan Hmm. Jepang yang sama-sama sehat, York itu terasa lebih sejuk. Oke. Dingin dingin dan sejuk gitu ya. Kalau yang Jepang itu ya dingin gitu, cuma ya seperti ada yang kurang sedikit ya rasanya. Iya, iya, Cuma kita iya. kan cari praktisnya ya, Iya, betul, betul. cari praktis dan lebih gampang maintenance-nya ke depannya kan. Oke, siap. Siap, Om. Nanti kapan saya main deh ke tempat Om Cahyo? Boleh. Kita juga biasanya suka kumpul di sini kan. Siap, siap, Om. Iya. Terus Om Tiko, Ya, kira-kira apalagi kesan-kesan yang selama ini didapat selama pakai Mercy Tiger ini? kesannya apa ya? Eh, kenyamanannya sih pada saat dibawa gitu. Bener-bener mantap lah gitu. Kena Mantap, ya? lubang, kaki-kakinya tuh enak, empuk. Terus kecepatan tinggi juga masih stabil, kokoh gitu. Iya, iya, iya. Duduk belakang udah nyoba Om. Udah, jadi pas perginya itu saya duduk depan, saya yang bawa. Tapi pas pulangnya dari Semarang itu saya duduk di belakang nyoba. Lebih enak lagi. Oh. Gitu. Iya, 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 iya. Mungkin kita mau buka sesi tanya jawab jadi ya. Kalau ada teman-teman yang para viewers kita yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Kebetulan ada Om Cahyo, ada Om Tiko juga. Kalau mau nanyain. Udah Iya nih lumayan. 154 nih lumayan. 154. Waduh. 161. Waduh, tambah lagi. Tambah. Ini kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh. Kalau Kapten sendiri pakai ada berapa lama, Kap? Kalau saya kebetulan udah baru 11 tahun ya. Baru 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, sama saya juga pakainya yang 280E. Ya. Kemudian tahunnya cuma tahun yang 84. Jadi interiornya masih MB Tech. Gitu. Oke. Gitu. Jadi ya selama ini ya karena ini mobil cita-cita dari kecil ya. Jadi ya udah nggak bisa kelain hati gitu. Banyak yang lain Siap. datang dan pergi cuma W123 yang ada di hati gitu. Wah, keren. Siap. Tapi bener sih, pas bawa juga rasanya juga beda sih. Kayak apa ya? Nggak bisa pindah ke lain hati, bener. Bener kata Kapten. Siap. Ada pertanyaan? Tuh ada yang nanya tuh. Oh gitu. Ada yang nanya nih yang kalau Tiko ya? Iya nih, katanya mau ikut touring MTC katanya. betul. Mau dong, mau banget. Tadinya juga sebenarnya kan ada teman-teman juga ada yang touring kan pagi ini kan ke Cirebon kan. Niatnya tadi saya mau ikut, tapi ternyata ada kegiatan di pagi hari ini gitu. Iya. Gitu, mungkin next lah saya ikut. Ya nanti di arrange lagi ya. Tanggal 30 kita mau ada acara buka bersama nih Om Tiko. Nanti kita Oke, di mana tuh rencana? Di Kerawang. Di Kerawang. Oh, siap, Cap. Di info aja, Cap. Siap. Ya. Suaranya hilang. Halo? Suaranya hilang ya kayaknya.
Kalau Ya. ada dua versi ya, European sama US. Tapi kalau rest of the world, except US itu ya pakai standar Eropa ya. Jadi yang spesial itu cuma US. Cuma US saja. USBM ya. USBN. Dan aturan tertentu ya. Kemudian kalau versi Eropa itu lampu ada dua macam. Ada yang kalau kita lihat kan ada kaca yang flat ya, yang gede. Kemudian ada lagi yang kelihatan ada bulat dua. Itu dipakai di mesin yang 4 silinder sebenarnya, yang versi European. Tapi kalau di Indonesia banyak yang konversi jadi pakai punya 280 ya, yang kacanya full. Itu kalau bumper ya, untuk yang European itu ada dua macam, mesin 4 silinder dengan 6 silinder itu bumpernya beda ya. Kemudian ada lagi kalau US market ya pakai bumper yang panjang, gitu. Kalau Om Ciko udah diganti apa aja nih Om Ciko? Mobilnya Lampu sih waktu itu, kemarin ini baru ganti lampu US karena dapatnya kemarin itu masih yang originalnya ya. Iya, yang masih ada wipernya kan ya. Iya. Iya, saya ganti Lampu US. aja, lampu US satu yang apa namanya, lampu depan, headlight, kemudian tail light. Nah, tapi iya, lampu belakangnya sih udah, lampu belakang udah dari sananya sih, udah Oh US. gitu, dapatnya udah US ya. Dapatnya udah US, bumper, betul, bumper juga udah US sih. Berarti udah mentok ya. Oh iya, Udah lah. untuk velgnya kayaknya keren banget tuh Om. Boleh Oh, thank you, ceritain, Om, dapatnya gimana? Sebenarnya custom sih di tempatnya Mas Ayub di Waski Garage. Itu juga rekomendasi dari teman saya, Fari. Sebenarnya kenapa akhirnya saya milih velg itu, tadinya kan pakai 18 waktu saya ambil. Iya. Akhirnya sekarang saya pakai 17 gitu. 17 tapi ya? saya tapi nggak mau hilangin look Mercy Tiger. Iya. Jadi saya tetap pakai Intra. Jadi Benar. Intra yang dimodif jadi 17 gitu ya, Mas? Betul, dinaikin Intra jadi gitu. 17 gitu. Dan selama ini dipakai oke ya, stabil semuanya ya. So far sih stabil. Belum, saya udah coba 160 juga masih belum, nggak geter sih, masih enak gitu, masih mantap aja. Cakep tuh. Itu bisa jadi rekomendasi juga tuh buat teman-teman ya kan. Iya. Gitu. Tuh ada Mas Danet juga di situ ya. Gitu. Oke. Tuh ada yang nanya lagi tuh, banyak tuh, Kapten. Apa tuh pertanyaan? Tanya apa? Ayo kalau yang mau nanya-nanya boleh. Kebetulan ada Om Cahyo juga di sini nih. Oh iya nih, Om Cahyo. Ada yang mau request azan maghrib tuh. Buat komisi. Request ya. Bang Haji bisa aja. Fari juga nih. Aduh, gawat. Ya? Iya. Mobilnya lagi di situ ya, Haji? Bang Haji? Haji enggak, kemarin nelpon. Oh, lagi di chat ya? Lagi di chat kayaknya ya, di tempat, nggak tahu di mana ya. Di tempatnya Mari kali. Mungkin ya. Itu Om Cahyo nih ada yang nanya juga nih, tips buat pemula yang mau pakai Tiger. Kalau yang mau cari nih ya. Yang mau cari. Kalau mau cari intinya satu ya, sabar. Oke. Dari Tiger itu keliling, jangan cuma lihat satu atau dua mobil, kemudian nafsu pengen beli, nanti nyesel. Kecuali ini udah bagus kondisinya. Iya. Jadi gitu. Beli itu mesti compare. Ya. Kemudian karena kan ya maaf ya, mata orang tuh yang sudah biasa lihat dan yang baru lihat itu kan beda. Betul. Kadang orang baru lihat, oh catnya mengkilap, bagus. Tapi begitu ketemu orang yang biasa ngeliat,
ini garis natnya kenapa nggak ketemu, mobil istilahnya dilihat mobilnya kurang enak. Jadi intinya jangan malu bertanya, kemudian kalau bisa ya minta temenin kawan yang udah ngerti gitu, atau mainlah ke bengkel mana ngeliat-liat gitu. Jadi jangan cuma 1-2 tempat kemudian udah nafsu. Setuju. Dan kalau Apa aja sih yang Kenapa, yang perlu dicek kalau misalnya milih mobil itu pertama apanya yang dilihat Om Cahyo? Kalau milih Tiger tuh ya sebenarnya seperti kita cari mobil lain, sama ya, kita lihat bodi, mesin, kemudian interior. Kalau interior udah harga mati, interior itu Harus mesti- correct type sama correct period ya. kalau correct type harus, Iya. kalau correct period itu selera. Selera. Ada yang mobilnya tahun tua diganti interior tahun muda, tapi emang interior aslinya Tiger. Oh gitu. Nah, itu selera ya. Kalau buat saya sih nggak masalah ya. Tapi kan Kalau ada interior, Kenapa, interior Om? tuh bisa direstorasi kan Om ya? Bisa, tapi Semuanya ya kan- dilihat kadarnya juga Om. Oke. Arahnya gimana gitu. Karena kan cari bahan aslinya juga udah nggak gampang. Susah sekarang. ya? Betul. Dan harganya lumayan. Ah iya, setuju. Emang harus siap mental lah kalau main Tiger. Lahir batin harus siap. Jadi kalau interior itu kita itu biasanya kita merestore kembali ke kondisi awal dari aslinya. aslinya dari interior itu, Om. Nah, ini kalau misalnya tipenya wool alumino gitu. Ya nanti dia akan kita carikan part-partnya yang benar-benar kembali ke kondisi aslinya. Jangan sampai karena udah banyak sobek atau apa tuh akhirnya diganti sama kulit semuanya gitu. Yang tadinya wool tapi terus diganti kulit. Nah, itu kurang tepat gitu pada saat restorasinya gitu. Memang akan lebih lama ya waktunya mungkin ya, atau mungkin lebih dari sisi biaya lebih tinggi, tapi hasilnya akan jauh lebih memuaskan kalau misalnya kita lakukan seperti itu ya. Mesti sabar ya, mesti banyak-banyak sabar gitu. Oke. Terus kalau penyakitnya apa sih Om? Kita kan dari tadi ngomong yang oke-okenya nih Om. Aku penasaran sih. Itu karena saya juga awal-awal pakai gitu. Yang banyak kan teman-teman ngalamin yang udah lama pakai Tiger, penyakitnya itu apa sih Om? Nah, penyakitnya langsung aja tanya deh sama Om Cahyo nih, yang sering dikeluhkan apa aja nih? Kalau penyakit ya, kalau di engine itu sebenarnya kalau dibilang penyakit itu agak kurang tepat ya. Tapi karena sebenarnya kalau mesinnya sehat nggak akan sakit-sakitan juga, Tiger. Common problem ya? Iya, common problem. Sepanjang kita mesinnya itu kondisinya, artinya nggak dirubah yang aneh-aneh ya. Terus maintenance rajin, itu mestinya nggak sakit. Karena tapi kalau dibilang problem, nah kalau di 280E yang injection ya ada beberapa parts ya, seperti karena udah umur, seperti misalnya regulator, fuel distributor gitu. Tapi itu fuel distributor itu bisa diatasi lah gitu ya. Kemudian kalau yang 280 karburator, ya kadang problem ada di karburatornya. Biasanya kondisi karburatornya bodinya melengkung atau ada bocor-bocor gitu. Kalau yang 200 relatif paling ya mungkin setelan karburatornya aja yang perlu diperhatikan ya. Dan sama satu lagi, temperatur mesin. Itu kan banyak yang mengeluh mesinnya panas gitu. Ya sebenarnya kalau kondisinya semua baik-baik saja, mesin juga nggak akan panas. Karena kalau ditanya, kenapa mesinnya panas? Itu banyak sebab ya. Bisa ada radiator, fan engine atau electric fan-nya, atau termostat mungkin pernah dicabut termostatnya. Kemudian juga kondisi dalam mesinnya, apakah saluran air keblok atau enggak. Nah, itu memang ininya banyak ya. Kemudian kalau di bodi penyakitnya, kebanyakan rata-rata memang ada keropos di bagian dek bawah. Iya di bawah tuh ya. Nah, itu mungkin terpicunya karena air selang buangan AC yang mampet kemudian jatuh ke dek bawah. Nah, itu kan karena posisinya ketutup mampet ya, kita nggak bisa jarang kontrol ya.
Dan itu ada peredam suara yang tebal. Nah itu airnya ngumpet di situ akhirnya jadi karat. Tuh. Kemudian kalau di transmisi matic Tiger itu sebenarnya ada dua macam ya transmisi matic Tiger. Ada yang tahun tua itu sampai tahun 83 kalau yang di market sini, kemudian 83 sampai 86. Sekarang 83 sampai 86 itu relatif bandel ya, lumayan bandel dan spare partnya gampang banyak. Nah, karena jeroannya sama tipe W124 boxer itu juga jeroannya sama. Tapi kalau yang 83 ke bawah itu orang lazimnya nyebutnya Matic 115 atau sebenarnya nomenklatur yang benar itu 722.1.2. Nah itu memang spare partnya itu susah. Oh gitu. Partnya susah. Tapi kalau yang tahun muda itu gampang. Perawatannya juga lebih gampang. Gitu Om. Oke, siap. Untuk maintenance-nya sendiri gimana, Om Cahyo? Yang penting rajin servis kah? Ya, apa lagi? Maintenance itu yang rutin ya ganti oli ya itu udah pasti seperti semua mobil. Ya. Kemudian ya karena kita pakai mobil tua itu harus lebih aware dengan instrumen. Jadi mungkin temperaturnya kita perhatikan, tekanan olinya juga kita perhatikan. Dan kalau di rumah itu mesti rajin lihat di bawah mungkin ada yang bocor atau apa gitu. Dan air radiator itu kita juga harus periodik kita cek ya. Air radiator. Kalau mumpung ngobrolin mengenai masalah temperatur, temperatur yang normal tuh di berapa ya kalau untuk mobil? Normal. Sebenarnya kalau nggak lebih dari 100 itu nggak masalah. Jadi selama masih di bawah 100 masih oke lah ya? Masih oke. Karena kan iklim kita juga tropis dan sebenarnya gasoline engine itu optimalnya bekerja di sekitar 90 derajat. Sekitar 90 derajat, baru dia masuk ke optimumnya. Optimum. Karena kalau di bawah itu mesin juga pasti lebih boros. Terus ada dilematis, bukan dilema, ada dua pandangan yang berbeda antara termostat di copot sama termostat di biarin. Nah, itu gimana tuh pandangannya Om Cahyo? Itu kalau basic on experience ya dari pengalaman, itu sebaiknya termostat dipasang. Oh gitu. Ya, jangan dilepas. Karena ada beberapa kasus saya temuin termostat dilepas, malah mesinnya panas. Oh gitu. Iya. Itu kan sebetulnya kan dia mengalir untuk menghambat air untuk bersirkulasi ya, pada saat dingin kan? Pada temperatur biasanya termostat itu temperaturnya yang dijual itu biasanya ada 65 derajat, 71 derajat, kemudian 85 derajat. Iya. Tapi umumnya yang ada di sini itu memang 85 atau 71 ya. Oh gitu. Jadi di temperatur tersebut termostat membuka, kemudian air dilewatkan ke radiator didinginkan. Iya. Di bawah itu ditutup. Tapi kejadiannya kalau misalnya termostat dilepas, itu kadang malah mesin jadi panas. Karena kalau dilepas itu seperti ini, selang air kalau kita pencet, itu flownya kan kencang. Iya betul. Nah begitu termostat kan dilepas dengan housingnya ya. Iya. Itu flownya malah jadi lambat. Betul. Putarannya malah lambat ya, lambat putaran airnya. Oh gitu. Akhirnya cooling capacity-nya itu berkurang lah ya. Iya. Nah ini ada yang nanya lagi nih Om. Dari Indra Goin tuh katanya kalau Matic pasangan tuh bisa sesmooth Matic aslinya nggak sih? Soalnya banyak banget yang nanya Maticnya pasangan apa enggak. Iya sih, saya juga pernah dapat pertanyaan ini. Maticnya pasangan apa enggak, tapi udah dicek VIN-nya sama kawan saya Fari, ternyata emang Matic bawaan lahir. Nah balik lagi ke pertanyaan, kalau Matic pasangan itu bisa smooth nggak? Bisa, tergantung kondisi Matic-nya dan pemasangannya gimana. Oke. Bisa harusnya smooth. Oke. Bisa seperti Matic bawaan gitu ya, walaupun Matic-nya pasangan. Dan untungnya itu Tiger itu yang Matic dengan yang manual, gardannya sama rasionya. Jadi nggak perlu ganti gardan. Jadi yang bedanya itu cuma ini aja, couple ya?
Ya kalau kabel iya karena Iya. dimensi Matic itu lebih panjang gearboxnya, Iya, otomatis selama kabel yang depannya kabel- lebih pendek. Iya, sama kopelnya itu balan, oke, Ya, nggak kasar. nggak masalah. Kalau Gitu Om Ciko. Ada lagi Om Ciko? Oke sih, udah sih, jelas. Thank you banget nih. Om Cahyo, iya, sama-sama Om. siap. Masih ada Yap. pertanyaan ya? Masih ada? Kalau nggak Om Princen, thank you Om Princen. Sorry. Ini kita mau closing bentar lagi mungkin jam 5 ya Cik ya. Jadi Siap. gue coba ingetin aja nanti Cik tanggal 30 jangan lupa kalau ada waktu kita mau ke Kerawang. Siap, Bendung siap. Malahan, bendung yang dibuat tahun 1925 di Kerawang oleh Belanda. Jadi sekarang kita Siap. berpuasa di sana. Ya kalau boleh nanti ikut gabung. Sama gue pengen lihat Siap. tuh velgnya. Karena kan gue wedding list nomor 1 ya Cik ya. Untuk velg Aduh. itu ya. Aduh, thank you Om Princen. waduh, belum udah ditekin aja. Terus nih. mungkin gue mau wakil teman-teman nih. Mau wakil teman-teman yang Ciko. Ya. Ciko ada keinginan nggak untuk nambah unit misalnya punya TE atau yang 2 pintu gitu. Ada nggak wacana untuk itu biar nanti teman-teman bantu cariin gitu. Siapa Siap. tahu udah jatuh cinta lalu makin dalam perasaannya ya mau nambah unit gitu kan. Makin bermimpi ya. Makin mimpi atau mungkin mau ganti mungkin mau beli lagi satu lagi unit yang 4 pintu tapi dimodif jadi AMG style atau Brabus style gitu siapa tahu gitu jadi ya kita bisa bantu lah untuk Ciko lah gitu. Ini saya kayaknya dengerin racun nih dari tadi. Bahaya. Gak ada habisnya. Bahaya. Iya deh, tadi ada satu pertanyaan lagi buat Om Cahyo. Bedanya apa maksudnya? Mesin M115 versus 102. Lebih tangguh mana nih? Lebih lebih prefer yang mana? Kalau dibilang tangguh, sama-sama tangguh. Sama-sama tangguh. Sama tangguh. Cuma 102 itu memang menggantikan 115 Iya. dengan horsepower dan torsi yang lebih besar. Bisa. Kalau masalahnya masing-masing punya masalah. Oh gitu. Tapi kalau hari gini memang spare partnya 115 itu udah lumayan susah ya. Oh gitu, lebih Kalau sulit ya. 102 itu karena dia masih dipakai di generasi W124, spare partnya masih relatif lebih gampang. Oh gitu. Oke, baik. Saya kayaknya udah seru banget nih ngobrol sama Om Ciko, Om Cahyo, sama Om Princen. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Om Ciko sudah Terima kasih juga. ngobrol sama kita di ngabuburit anak macan ya. Siap. Terima kasih Om Cahyo, Om Princen, Cap, thank you. Ya, Terima kasih Om Ciko. Salam Jangan buat kabur, keluarga semua. Salam buat keluarga, stay safe semuanya. Sampai ketemu nanti di ya. Tadi gimana Sampai- ya? Yang pertama kedua. Lancar, ini baru yang pertama sih. Tapi agak ngantuk sekarang nih efeknya nih. Iya, agak ngantuk. Agak ngantuk sekarang. Makanya ya moga-moga lah nanti vaksin Aman. kedua bisa segera dan semua rakyat Indonesia akan segera mendapatkan Amin. vaksin dan Semoga. pandemi ini segera berakhir. Kita bisa jalan-jalan Amin. bareng, industri Amin. dan juga usaha bisa maju lagi berjalan seperti semula dan ekonomi bangkit untuk Indonesia bangkit. Amin. 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 Dari MTC Ina, terima kasih Siap. buat viewer semua, terima kasih untuk bidang tamu kami, Ciko, buat host Captain Ervin, dan juga narasumber Profesor Cahyo, Sening Harimurti. Jadi kalau ada problem terhadap Thank you. macan atau tiger, bawa ke Ceger, Jalan Raya Ceger nomor 76. Atau enggak, nanti Oke. bisa enak ke official akun Instagram. Kalau mau ngechat juga ada teman-teman kita juga yang berusaha untuk bikin bengkel chat, namanya Arigel, Auto Gallery, ada juga teman-teman interior segala macam. Jadi klub ini menyediakan banyak jaringan atau koneksi untuk dapat merawat macan dan tigernya itu bisa kembali baik seperti yang diharapkan kita semua. Sekali lagi terima kasih Asik. Ciko, terima kasih Terima kasih. Mario, terima kasih Siap. Captain Ervin dan juga semua viewers. Sampai ketemu di minggu depan ngabucan edisi kedua. Sekarang kita foto bareng ya Ciko ya. Kita Iya dong. screen itu ya. 1, 2. Oke. Oke dan Thank buat you ya. teman-teman para pencinta Mercy Tiger,
jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Mercedes-Benz Tiger Club Indonesia ya. Sip. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.